Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang dan berjumpa kembali di channel Kang Yana Tea Atuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sampaikan tutorial atau cara membuat sebuah produk digital yang sedang viral saat ini, yaitu penggunaan Twibbons. Twibbons ini biasa digunakan untuk promosi suatu kegiatan, dan pembuatan kali ini cukup dengan menggunakan smartphone saja. Mari kita saksikan langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama adalah pembuatan desain gambar sebagai frame foto yang nantinya akan kita gunakan. Aplikasi yang dapat digunakan di smartphone berupa pembuat desain grafis seperti Pixellab, Canva, dan yang lainnya. Untuk kesempatan kali ini saya akan coba menggunakan Canva. Bagi Anda yang sudah mendownload, silakan mendaftarkan diri, kemudian silakan mengambil salah satu desain. Karena biasa yang digunakan frame sebagai Twibbon itu adalah bentuk square atau persegi, saya ambil desain untuk Instagram post. Salah satu kelebihan di Canva, kita bisa memilih beberapa template yang sudah disediakan di sini. Atau bisa juga kita membuat dari nol. Kita pilih yang blank. Silahkan dipilih template-nya, atau kalau tidak mau kita buat yang baru saja ya. Misalkan ini ada beberapa input yang bisa kita masukkan. Salah satunya misalnya ini adalah elemen. Misalkan saja kita akan membuat frame-nya dulu yang paling utama. Boleh menggunakan frame ini, atau kita gunakan shape saja, atau bentuk yang sudah disediakan. Misalnya kita pilih yang segi 6. Oke, kita tinggal tempatkan. Misalnya kita tempatkan di tengah. Kemudian kita pilih gambar atau warna yang mudah nantinya untuk kita transparansikan. Misalkan supaya mudah, kita ambil yang warna hitam saja. Oke, kemudian sekarang kita coba untuk mendesainnya, membuat desain yang sederhana. Oke, kita lihat yang berwarna biru, berarti itu yang akan kita custom atau kita ubah. Ini berarti latarnya. Kalau diklik yang segi 6, pindah ke yang segi 6 berwarna hitam, berarti itu yang akan kita ubah. Jadi harus dipahami dulu ya. Oke, untuk desainnya misalnya sebagai latarnya kita ganti, klik, kemudian kita bisa replace dengan salah satu gambar yang ada, atau kita juga bisa mencoba mencarinya di sini ada background. Kalau tidak ada yang cocok, boleh di browsing kemudian di download. Misalkan saya ambil salah satu yang ini saja. Ini bentuk backgroundnya jadi seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan bagian-bagian yang lain atau elemen yang lain dengan tanda plus di sebelah kanan bawah. Oke, apa yang mau kita tambahkan? Misalkan kita mau menambahkan teks, kita tinggal ketik saja, tinggal ambil salah satu, misalnya yang subheading, atau di sini sudah ada font kombinasi ya, kita tinggal pilih saja yang sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalkan saya ambil yang add a subheading. Untuk mengcustomnya kita bisa edit, kemudian kita
space di sini, kemudian kita ketikkan ya, misalnya generasi kangen sekolah. Oke, misalnya seperti ini. Oke. Generasi kangen sekolah. Nah, untuk memposisikan, kita bisa tekan yang berwarna 4 panah ini ya, kemudian kita geser-geser. Oke, kalau sudah, kita klik saja di salah satu bidang. Nah, kemudian misalnya hurufnya mau diganti, tinggal kita klik saja yang sebelah edit, itu ada Open Sans. Tinggal dipilih saja, misalnya tulisannya yang mana. Oke, kita pilih salah satu, misalnya ini. Nah, jadi generasi kangen sekolah. Nah, ini. Oke. Kemudian untuk size-nya, untuk ukurannya bisa kita pilih yang sebelah kanan dari font tadi. Ada PP di sana. Ukurannya bisa kita geser, font size-nya kita geser. Tinggal dimaksimalkan saja, dioptimalkan saja. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Kalau misalnya posisinya ingin di tengah, kita bisa mengubahnya dengan ini, menu position ya. Misalnya middle. Kalau middle berarti pertengahan antara atas dan bawah. Kemudian kalau center berarti pertengahan antara kiri dan kanan. Misalnya posisinya agak bawah sedikit, atau di atas ya, di atas. Oke. Nah, supaya tengah kita ambil seperti ini. Oke. Nah, untuk memperindah tulisan tadi dan untuk mempertajam, kita bisa gunakan elemen ya. Kita klik lagi plus, kemudian kita ambil elemen. Nah, ini di Canva ini kelebihannya seperti ini, banyak bagian-bagian ataupun gambar-gambar yang bisa kita masukkan. Salah satu yang bisa digunakan adalah gradient. Kita klik si all untuk melihat gambar yang seutuhnya atau yang banyak ya. Misalnya kita ambil bentuk, oke, nah yang ini ya. Oke, kita ambil bagian atas. Nah, untuk memperbesar, kita tinggal tarik saja salah satu titik yang ada pada gambar tadi. Nah, terus bagaimana si tulisan tadi ternyata tertutupi oleh elemen yang kita masukkan? Lihat lagi di bagian bawah ya, di posisi lagi, kita klik posisi lagi. Nah, ini kita bisa pindahkan ke bagian belakang. Jadi kita bisa klik backward. Nah, seperti ini. Generasi kangen sekolah. Supaya tertutup semua, boleh diperbesar lagi. Oke, supaya ini ya. Oke, seperti ini kurang lebih. Nah, atau misalnya agak pinggir dikit boleh, supaya tidak terlalu kaku ya di tengah. Kita ambil agak pinggir sedikit. Nah, kalau tulisannya terlalu besar, boleh kita perkecil dengan cara tadi. Menarik salah satu titik yang ada pada seleksi tadi. Nah, kalau misalnya dirasakan warnanya kurang bagus atau kurang kontras, bisa diklik. Contoh misalnya generasinya, tulisannya kita klik saja. Kemudian lihat di bagian bawah.
Nah, untuk mengubah warna di sana ada A, kemudian di bagian bawahnya ada garis warna-warni. Itu berarti font color ya, atau warna font yang akan kita ubah. Yang tadinya putih secara defaultnya, misalnya untuk menajamkan atau mengkontraskan kita pilih berwarna biru. Contoh seperti ini. Ya, apalagi yang bisa ditambahkan, bisa menambahkan logo dan lain sebagainya ya. Oke, misalnya satu lagi saya buat teksnya misalkan misalnya semoga pandemi cepat berlalu. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, untuk menghilangkan keyboardnya kita klik di bagian desain lainnya. Kemudian langkah berikutnya kita pilih lagi fontnya. Oke, karena tulisannya agak panjang, saya pilih yang fontnya agak rapat ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke, untuk memperbesar bisa pilih di sebelah jenis font ada font size ya, yang ada 44 pt. Itu bisa. Oke, kita simpan misalnya di bagian bawah. Dan untuk memposisikan tadi, kalau misalnya mau di bagian pertengahan, jadi kita bisa ya pilih center di sini. Kalau left berarti dia rata kiri. Kita pilih yang center tengah-tengah. Dan untuk memperjelas tulisan tadi bisa kita tambahkan elemen gradiennya ya, yang lain. Misalkan saja yang yang ini ya. Nah, ini misalnya. Oke, ini. Nah, ini untuk mempertajam saja. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita posisikan dan kita pindahkan ke bagian belakang supaya tidak menutupi teksnya. Kita posisikan supaya si tulisannya oke ya, seperti ini ya, kurang lebih. Kalau misalnya warnanya tidak cocok, tadi bisa diganti dengan klik yang warna pink. Misalnya mau kita ubah menjadi warna yang agak lebih mencolok ya, misalnya ini. Kemudian yang warna oranye bisa kita ubah lagi menjadi warna merah misalnya, boleh seperti ini. Oke, contoh ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita buat simpel saja. Nanti silahkan lebih berkreasi lagi, lebih variatif lagi. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, untuk menyimpannya kita tinggal mendownload saja. Di bagian atas ada tanda download atau panah ke bawah, klik preparing your design. Ya, dan desain kita sudah jadi ya. Untuk memudahkan, kita simpan di bagian kamera biasanya ya, supaya lebih mudah diakses oleh semua aplikasi. Masuk ke DCIM, kemudian paste ya, atau pindahkan ke DCIM tadi ya, ke DCIM, nah, kemudian ke bagian kamera baru di paste. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat frame-nya yang barusan. Bentuknya itu dalam bentuk JPG. Nih, saya perlihatkan seperti ini di galerinya. Ya. Nah, sedangkan tujuan kita salah satunya adalah membuat si kotak hitam tadi berubah dengan foto kita. Berarti harus dibuat
menjadi transparan. Oke, bagaimana caranya? Kita gunakan aplikasi background eraser. Yang belum, silahkan di download dulu. Penggunaannya mudah, kita tinggal load a foto, jadi tinggal diklik saja, kemudian kita pilih gambar yang akan kita hilangkan backgroundnya. Misalnya tadi yang ini ya. Kalau sudah, di bagian atas ada checklist atau done. Kemudian di bagian ini kita akan membuat si gambar tadi menjadi bentuk PNG atau ada bagian transparan, sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai frame dan dimasukkan foto kita di Twibbon tadi. Untuk mempermudah, di bagian atas ada kursor offset, artinya pergerakan atau akurasi tangan kita ya, tangan kita, touch kita gitu. Karena di smartphone semuanya menggunakan touch gitu ya, menggunakan sentuhan, makanya supaya akurasinya saya biasanya lebih menggunakan digeserkan masuk ke titik, nah seperti ini. Dan karena ini hanya satu warna saja, di bagian bawah itu kita bisa pilih yang bagian auto, artinya otomatis satu warna yang kita klik, yang kita pilih, maka semuanya akan hilang warnanya atau menjadi transparan. Kita coba klik di bagian merah, di bagian warna hitam. Nah, seperti ini ya, kurang lebih. Oke, kalau sudah, silahkan di bagian atasnya diklik done. Di bagian bawah ada smooth ya, smooth itu maksudnya kehalusan gitu ya, kehalusan. Jadi kalau misalnya kurang halus atau kurang rapih, boleh dipindahkan. Misalnya seperti ini tadi, ada sedikit garis hitam ya kalau dilihat. Tapi kalau kita pindahkan ke tingkat smooth yang kedua, tanda hitamnya mulai berkurang ya. Bisa dipindahkan ke yang lain ya, tapi nanti otomatis si bagian sisi-sisinya membesar ya. Boleh pilih yang mana saja, disesuaikan. Oke, kalau sudah seperti ini kita save, kita simpan ya, dan bagian atas kita klik finish. Nah, karena ini adalah aplikasi ya taruhlah ada ininya ya, ada iklannya, di close saja. Nah, kita keluar. Jadi modal kita sudah ada, yaitu gambar ini gambar PNG kita ya. Jadi kalau dilihat di detail itu file infonya atau bentuk tipe-tipe dari gambar kita sudah PNG ya, PNG lah. Artinya yang memungkinkan gambar ini ada bagian yang transparan. Kalau yang tadi kan ini hitam gitu ya, jadi nggak bisa diganti. Oke, langkah berikutnya baru kita masuk ke browser kita. Misalnya kita menggunakan Google Chrome, kita ketikkan saja Twibbons. Nah ini ada ya, twibonis.com. Nah, masuk ke sini. Bagi yang belum punya akun, boleh didaftarkan dulu ya. Tapi kalau yang sudah pernah membuat akun di Twibonis ini, bisa di sentuh 3 garis yang ada di kanan atas. Kemudian kita coba masuk. Nah, untuk daftar ataupun login kita bisa menggunakan salah satu bisa menggunakan Google atau bisa menggunakan akun Facebook ya. Misalnya di sini saya gunakan akun Google yang sudah didaftarkan. Ya, dan sudah masuk. Nah, di bagian ini, nah
ini salah satu yang pernah saya buat ya. Jadi nanti kelihatan tuh ada 523 dukungan, artinya 523 yang sudah menggunakan Twibbons ini. Jadi kelihatan ya, ini masih 5 hari yang lalu saya buat untuk kegiatan PPDB. Oke, kita buat campaign baru ya, atau promosi yang baru. Baiklah, untuk membuat campaign atau promosi yang baru, kita bisa pilih buat campaign. Kemudian lihat ke bagian bawah. Nah, di sini ada buat campaign. Ayo kita buat campaignnya. Masukkan informasi campaign ya. Untuk tautannya kita klik, kemudian kita tuliskan semacam judul ya. Jadi tadi misalnya gerakan kangen sekolah. Oke, kangen sekolah. Judul campaignnya kita samakan saja, gerakan kangen sekolah. Deskripsinya bisa tambahkan misalnya sebagai promosi kegiatan kangen sekolah. Bisa dibikin tagnya misalnya kangen. Kita klik enter di sebelah kanan, kemudian lagi pandemi, dan seterusnya lah ya, gampang. Nah, di bagian yang kedua ini siapkan bingkai campaign atau Twibbon yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, inilah tempat kita untuk mengupload desain Twibbon yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik di kotak. Nah, kita pilih yang PDF-nya ya. Yang PNG-nya. Kita pilih dan seperti ini. Nah, kalau menggunakan caption boleh ya, dan tinggal kita klik saja mulai campaign. Oke, mengunggah sudah 100% dan sudah sukses. Nah, di bagian ini tinggal kita salin saja, ini ada bagian salin URL ya, dan kita akan membagikan ya, kita akan membagikan tautannya misalnya ke sosmed kita misalnya ya. Misalnya di sini saya ambil di Hangout. Oke, misalnya saya kirim ke sini. Oke, paste. Ya, tinggal kita kirim saja tautannya. Nah, untuk menggunakannya mudah, tinggal kita klik link tadi, kita akan diarahkan ke Twibbons yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, ini ada pilih foto terbaik kamu. Kita pilih foto. Ya, tinggal dipilih-pilih saja ya. Oke, misalnya saya ambil yang ini. Nah, ini ya, kita sudah ambil fotonya. Kita bisa, atau kita tinggal mengatur, kita paskan dengan, nah contohnya seperti ini, paskan dengan bingkainya ya. Kalau sudah selesai tinggal kita crop. Kalau mau ganti tinggal kita pilih yang sebelah kiri, yaitu tanda kamera ya. Oke, kalau sudah kita crop saja ya, dan kalau sudah muncul tanda download berarti gambar kita sudah selesai, Twibbon kita sudah selesai. Kita download saja ya, dan bagian bawah sudah ada ya dalam bentuk JPG-nya yang sudah terdownload. Kita open. Nah, inilah hasilnya. Nah, yang biasanya kita gunakan untuk status ya di
kita atau mungkin di media sosial yang lainnya. Nah, inilah tutorial singkat cara membuat Twibbons ya, Twibbons atau promosi kegiatan, mengkampanyekan suatu kegiatan yang bisa kita buat hanya dengan menggunakan smartphone ya. Kita hanya menggunakan aplikasi desain grafis, boleh Pixel Lab, boleh Canva, atau boleh yang lainnya. Kemudian yang kedua, kita menggunakan aplikasi yang dapat mentransparansikan frame yang akan kita sisipkan nanti fotonya. Salah satunya tadi dengan background eraser ya. Kedua aplikasi ini bisa kita download di Play Store ya. Dan untuk membuat Twibbons ini kita tinggal masuk saja ke twibbonize.com, tinggal daftar dan bisa kita gunakan dengan langkah yang sudah disampaikan tadi. Itulah tutorial pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan saja di kolom deskripsi. Saya coba nanti bantu untuk menjawabnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.